Oke, terkait dengan program ataupun jalur yang nantinya dibuka di Magister Akuntansi periode Oktober 2025 ini, nanti kami ada membuka dua jalur, yakni yang pertama ada jalur reguler dan yang kedua ada jalur corporate. Terkait dengan corporate itu apa, reguler itu apa, nanti akan saya bahas di pertengahan ya teman-teman. Oke teman-teman, tanpa mengulur waktu kembali, di sini saya sebagai admin PMB Unisula eh, ingin memaparkan terkait dengan perkuliahan Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sesuai yang sudah ada di video company, yang ada di video profile Fakultas Ekonomi Bisnis sendiri, terkait dengan Fakultas Ekonomi Bisnis ini, terutama di S2 Akuntansi Unisula, secara umum ya sama dengan universitas lainnya. Namun di Magister Akuntansi kami mempunyai visi yakni Bismillah membangun generasi khairul ummah, yakni dengan birrul walidain. Jadi transfer knowledge ataupun transfer pengetahuan itu dengan cara yang terbaik. Karena kan adanya birrul walidain dan itu kita menyangkut pautkan dengan si sifat religiusitas begitu. Jadi terkait dengan pembelajarannya itu kami tidak hanya mengedepankan ilmu, tapi kita juga menyandingkannya terkait dengan aspek religiusitas begitu. Jadi transfer knowledge yang diberikan dari dosen ataupun tenaga pendidik dari Magister Akuntansi ke mahasiswa itu insya Allah dengan cara yang terbaik begitu. Bentar, teman-teman. Oke, terkait dengan profil lulusan yang nantinya teman-teman bisa eh, dapatkan, yang pertama teman-teman bisa menjadi seorang auditor, entah itu auditor pemerintahan, auditor eksternal ataupun auditor internal, gitu. Kemudian bisa menjadi seorang manajer, manajer di sebuah perusahaan ataupun organisasi. Manajer ini bisa di manajer perpajakan, keuangan, accounting dan eh, jajaran manajer yang lainnya. Kemudian teman-teman juga bisa menjadi seorang akademisi ataupun dosen. Begitu, karena kan syarat menjadi dosen pun harus ada gelar S2. Begitu, jadi nanti setelah lulus dari Fakultas Ekonomi Bisnis Unisula, teman-teman bisa menjadi salah satu eh, lulusan, salah satu hmm, salah satu lulusan yang sudah saya jabarkan dari tiga ini ya. Entah itu jadi auditor, manajer, ataupun akademisi. Nah, teman-teman di sini ada gambaran terkait dengan SKS yang nantinya teman-teman dapatkan di program reguler Magister Akuntansi Unisula. Jadi terkait dengan program reguler di Magister Akuntansi Unisula sendiri, kami desain itu selama 3 semester ataupun 18 bulan saja. Yang biasanya itu ditempuh dalam masa studi 2 tahun ataupun 24 bulan. Namun di Magister Akuntansi Unisula sendiri kami desain hanya 18 bulan saja. Begitu. Jadi nanti gambarannya teman-teman di semester satu ini, teman-teman nanti akan ada 5 mata kuliah. Nah ini ada, yang pertama ada tata kelola perusahaan, metodologi penelitian akuntansi, big data akuntansi, filsafat ilmu dan Islamic worldview, dan yang terakhir ada laporan keuangan terintegrasi. Terkait dengan perkuliahan ini, nanti teman-teman itu untuk semester satu itu ada beban SKS sebanyak kurang lebih itu ada 15 ya teman-teman ya. Iya 15 karena dari setiap mata kuliah ini ada 3 beban SKS. Ya kurang lebih dalam satu mata kuliah, satu kali pertemuan itu teman-teman nanti waktunya ya 2 jam. Begitu. Terkait dengan perkuliahan sendiri, kami itu laksanakan di hari Senin sampai dengan Rabu. Itu jam setengah 5. Jadi dalam satu hari itu ada 2 jam, 2 jam perkuliahan. Yang pertama itu di jam setengah 5 dan yang kedua itu ada di jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Jadi nanti yang satuan waktunya itu berbeda dari waktu Indonesia Barat itu bisa menyesuaikan saja dengan yang WIB.
atau waktu Indonesia Barat begitu ya. Kemudian untuk semester 2-nya teman-teman nanti ada masih dengan perkuliahan. Nanti jadi semester 1, semester 2 itu nanti masih tetap dengan perkuliahan dan nanti di semester 3 itu untuk waktu penyusunan tesisnya. Nah, teman-teman nanti ini untuk semester 2 itu ada akuntansi digital, akuntansi syariah, akuntansi pertanggungjawaban dan keberlanjutan Islami, kemudian ada mata kuliah konsentrasi, dan yang terakhir ada proposal dan seminar pratesis. Teman-teman nanti untuk konsentrasi yang bisa diambil terkait dengan program Magister Akuntansi periode 2000, Oktober 2025-2026 ini, itu yang pertama ada akuntansi syariah, akuntansi digital, dan akuntansi keberlanjutan. Ya, walaupun nanti teman-teman di semester 2 ini, misal saya mau mengambil konsentrasi akuntansi syariah, tapi nanti teman-teman tetap mendapatkan materi ataupun mata kuliah terkait dengan akuntansi digital dan akuntansi keberlanjutan. Begitu. Jadi tidak hanya mempelajari terkait dengan akuntansi syariah saja. Begitu ya. Selanjutnya ini kan ada mata kuliah konsentrasi. Nah, ini di sini teman-teman. Kita fokus ke kolom yang sebelah kanan, tabel yang sebelah kanan. Ini di sini ada mata kuliah konsentrasi ataupun pilihannya. Misal teman-teman akan mengambil konsentrasi akuntansi digital. Digital. Itu jadi setiap konsentrasi ini teman-teman pasti akan mendapatkan beban SKS itu sebanyak 6 SKS ya. Jadi yang pertama untuk akuntansi digital itu akan mempelajari tentang analisis data akuntansi, pemeriksaan laporan keberlanjutan, dan untuk akuntansi keberlanjutan, teman-teman akan mempelajari akuntansi dan pelaporan keberlanjutan. Yang kedua, pemeriksaan laporan keberlanjutan. Untuk konsentrasi yang ketiga, ada akuntansi syariah. Ini teman-teman akan belajar tentang perencanaan dan resiko keuangan Islam. Dan yang kedua, ada analisis dan pemeriksaan laporan akuntansi Islam. Nah, nanti terkait dengan konsentrasi ini, jadi misal dalam satu angkatan nih, teman-teman yang mengambil konsentrasi akuntansi syariah ini hanya beberapa mahasiswa aja. Misal hanya ada satu ataupun tiga mahasiswa, itu kami tetap membuka konsentrasi tersebut. Jadi nanti tidak perlu khawatir, misal di konsentrasi yang dipilih itu minim peminat, tapi insya Allah tetap kami buka terkait dengan konsentrasi yang dipilih tersebut. Begitu ya. Kemudian ini untuk mata kuliah yang semester 3 nanti teman-teman dibebankan ada sebanyak berat beban SKS itu 4, ini untuk tesis dan publikasi ilmiah. Begitu. Jadi nanti terkait dengan total SKS yang akan teman-teman dapetin di Magister Akuntansi itu sebanyak 36 SKS. Begitu. Ini untuk program reguler. Teman-teman tidak menutup kemungkinan eh, masa studi yang kami tawarkan itu kan selama 18 bulan ataupun 3 semester. Teman-teman nanti bisa juga lulus itu sebelum 18 bulan. Tergantung nanti teman-teman apa namanya SKS yang ditempuh itu sudah memenuhi 36 SKS ataupun eh, ataupun tesisnya itu sudah selesai ya dari 36 SKS itu. Jadi nanti teman-teman misal nih selesai di 15 bulan saja. Ya berarti nanti 3 bulan selanjutnya itu tidak perlu mengikuti perkuliahan lagi ataupun mengerjakan yang lainnya. Karena kan ya sudah lulus semua SKS-nya. Nah, nanti di waktu 3 bulan itu nanti tinggal menunggu waktu wisuda saja. Terkait dengan wisuda itu kan agenda tahunan kampus itu nanti bisa menyesuaikan dengan jadwal yang sudah ditetapkan terkait dengan wisuda sendiri. Namun terkait dengan perkuliahannya, nah itu teman-teman apabila SKS yang ditempuh itu sudah pas atau di 36 SKS, nah itu teman-teman tidak perlu mengikuti kuliah lagi. Jadi nanti ya sudah tinggal menunggu saja, begitu ya. Namun terkait dengan wisuda tetap bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya ataupun mengikuti periode wisuda yang diselenggarakan oleh kampus. Terkait dengan wisuda sendiri, kami di Universitas Islam Sultan Agung itu kan wisuda itu sebenarnya dilaksanakan 4 kali dalam 1 tahun. Namun biasanya itu hanya ada 2 periode saja yang banyak mendaftar untuk wisudanya. Karena kan tidak semua periode dari empat, empat periode wisuda itu banyak yang mendaftar.
Jadi kebanyakan mahasiswa itu mendaftar wisuda itu di bulan Maret dan bulan September. Begitu. Jadi selain bulan Maret dan September itu ada wisuda di bulan Juli dan bulan Desember. Begitu. Jadi nanti terkait dengan jadwal wisudanya sendiri, itu nanti teman-teman ya menyesuaikan saja. Begitu. Biasanya tuh kalau di bulan Juli ataupun bulan Desember itu peminatnya kan sedikit. Jadi nanti apabila kuotanya tidak terpenuhi, ya berarti nanti mengikuti wisuda yang banyak kuotanya. Begitu biasanya di bulan Maret dan bulan September, begitu ya. Kemudian teman-teman, eh, ini kan ada juga yang S1-nya mungkin bukan akuntansi, S1-nya non akuntansi nih. Nanti ada namanya masa matrikulasi, teman-teman. Matrikulasi sendiri itu kami jadikan sebagai jembatan penghubung pemikiran untuk S2 akuntansi. Jadi kan yang dari S1 non akuntansi nih biasanya tuh ih, ini tuh membahas apa sih akuntansi kan belum tahu. Nah, maka dari itu nanti yang S1-nya non akuntansi itu wajib mengikuti matrikulasi. Namun yang S1-nya sudah akuntansi tidak perlu mengikuti matrikulasi, begitu ya. Kemudian, ini kan sudah saya jabarkan terkait dengan SKS atau mata kuliah yang nanti teman-teman jalani di Magister Akuntansi. Itu nanti teman-teman di sini tidak mengerjakan jurnal ya teman-teman ya. Biasanya kan untuk S1 itu lebih banyak menghitung, menyelesaikan jurnal begitu. Namun untuk yang S2 sendiri, kita lebih berfokus ke pengambilan keputusan keuangan ataupun pemecahan masalah. Jadi bukan untuk mengerjakan sebuah jurnal begitu. Nanti tidak pusing-pusing untuk menghitung, lebih ke pemecahan masalah dari sebuah jurnal begitu ya teman-teman. Kemudian terkait dengan dosen pembimbing sendiri, itu kami insya Allah kami bagi itu di awal semester 2. Jadi nanti teman-teman di semester 2 itu sudah bisa bimbingan tesis ke dosen pembimbing masing-masingnya. Begitu ya. Kemudian mohon izin juga teman-teman, tadi kan saya juga membahas terkait dengan jalur yang dibuka di Magister Akuntansi. Yang pertama ini kan teman-teman, ini kan untuk gambaran SKS yang nantinya teman-teman dapetin untuk program reguler. Ada 36 SKS. Nah, program reguler tuh ya seperti kuliah biasanya, program Magister Akuntansi. Namun, untuk Unisula kan yang reguler itu masa studinya di desain itu selama 18 bulan saja. Nah, terkait dengan program corporate ataupun eksekutif sendiri, program corporate ataupun eksekutif ini nama lainnya adalah program ataupun jalur transfer. Teman-teman, misal nih ada yang kuliah S2 akuntansi di universitas lain dan ingin, misal di universitas sebelumnya itu belum selesai, itu nanti bisa dilanjutkan di Magister Akuntansi Unisula. Misal ya, kurikulumnya tuh sama dengan yang ada di Unisula, yang di Fakultas Ekonomi Bisnis, tepatnya di Magister Akuntansi, berarti nanti misal kurang tesisnya aja, ya berarti boleh dilanjutkan, begitu. Namun apabila kurikulumnya berbeda, nanti tetap akan ada penyetaraan terlebih dahulu terkait dengan kurikulumnya. Mungkin ada beberapa mata kuliah yang belum diambil, jadi nanti wajib diambil di Magister Akuntansi Unisula, begitu. Kemudian, hmm, jadi nanti teman-teman untuk kelas yang reguler itu nanti kelas biasanya itu dalam satu semester itu pertemuannya ada 18 kali pertemuan dan sudah plus ujian. Kemudian untuk yang program corporate ataupun program transfer, ini nanti teman-teman dalam satu semester itu hanya ada 7 kali pertemuan. Namun perlu digarisbawahi, 7 kali pertemuan ini nanti untuk yang program corporate, teman-teman akan mendapatkan lebih banyak penugasan. Begitu. Jadi kalau yang untuk corporate pertemuannya hanya 7 kali plus ujian, namun penugasan yang di luar jam perkuliahan itu lebih banyak daripada program reguler. Kalau program reguler pertemuannya ada 16 kali sudah sama dengan ujian, namun ya terkait dengan tugas itu lebih sedikit daripada program corporate. Begitu. Kemudian teman-teman terkait dengan program
reguler itu kami tidak membatasi ada berapa jumlah mahasiswanya. Namun untuk khususnya program corporate ataupun program transfer ini nanti teman-teman dalam satu angkatan itu minimal sudah ada 10 mahasiswa yang mendaftar. Misal belum ada 10 mahasiswa dalam satu kelas itu, berarti belum bisa kami buka program tersebut. Misal di awal, Mbak, saya mau transfer SKS aja karena di universitas sebelumnya saya sudah mengikuti perkuliahan di jenjang magister akuntansi, diperbolehkan. Di awal perbolehkan. Namun apabila pendaftar untuk program corporate ini hanya kurang dari 10 berarti nanti kami belum bisa membuka program corporate ini. Jadi nanti tetap masuk ke program reguler. Begitu ya teman-temannya. Jadi teman-teman terkait dengan sistem pendidikan dan pengajaran sendiri, di sini kami lebih mengedepankan diskusi, presentation atau presentasi dari mahasiswa, kemudian evaluation dengan penugasan 2 sampai 4 kali ini untuk program reguler. Kalau untuk yang program corporate itu penugasannya lebih banyak. Begitu ya teman-temannya. Nah, kemudian untuk evaluasinya itu teman-teman nanti tetap ada yang namanya UTS dan US ataupun ujian semester. Dan ini bersifat tentatif fleksibel, take home examination. Jadi terkait dengan ujian sendiri teman-teman bisa melaksanakan secara online saja. Biasanya tuh dosen memberikan penugasan itu di dalam grup kelas ataupun langsung dari SIM Unisula atau Sistem Informasi Mahasiswa Unisula. Nanti setiap mahasiswa akan mendapatkan aksesnya masing-masing. Gitu ya. Kemudian proposal dan tesis bimbingan khusus mulai semester 1 pasca UTS, ujian proposal dan tesis dilaksanakan secara online. Nah, tadi kan terkait dengan dosen pembimbing tesis itu kami bagi di awal semester 2. Namun kenapa di sini proposal dan tesis bimbingan khusus mulai semester 1? Kita balik lagi ke semester 1, teman-teman. Di mata kuliah yang kedua itu ada metodologi penelitian akuntansi. Nanti di sini teman-teman akan dibimbing oleh dosen mata kuliah metodologi penelitian akuntansi di setiap kelasnya. Jadi nanti setiap kelas itu berbeda-beda dosennya. Itu nanti teman-teman akan dibimbing oleh dosen mata kuliah itu membuat sebuah proposal tesis. Isinya tuh dari bab 1 sampai dengan bab 3 ya teman-teman. Nanti misal yang mengambil akuntansi syariah, itu berarti ya tesisnya membahas tentang akuntansi syariah. Begitu pula untuk konsentrasi yang lainnya, misal digital, akuntansi digital berarti nanti proposalnya ini membahas tentang akuntansi digital. Dan berlaku juga untuk akuntansi keberlanjutan, ya untuk tesisnya ataupun proposal tesisnya di semester 1 ini nanti tetap menggunakan eh, sesuai dengan konsentrasinya, ini akuntansi keberlanjutan, begitu. Jadi maka dari itu kenapa Magister Akuntansi Unisula ini kami bisa mendesain terkait perkuliah masa studinya itu hanya 18 bulan karena dari semester 1 pun teman-teman sudah ada bimbingan terkait dengan penyusunan proposal tesis. Jadi nanti misal teman-teman di semester 1 ini untuk mata kuliah metodologi penelitian akuntansi judulnya sudah benar-benar dipatenkan, ditetapkan, teman-teman mau menggunakan judul itu sampai dengan tesis nantinya di semester 2 itu diperbolehkan teman-teman. Namun apabila ingin diganti judulnya ya itu tidak apa-apa. Terkait dengan judul tesis sendiri itu kami sudah membebaskan mahasiswa begitulah mau menggunakan judul yang sesuai dengan yang dibuat di mata kuliah metodologi penelitian ataupun membuat baru lagi begitu. Jadi nanti karena kan di semester 1 teman-teman sudah menyusun proposal tesis dengan dengan bimbingan dosen mata kuliah. Nah, nanti itu nanti bisa karena semester 2 itu baru mendapatkan dosen pembimbing tesis, nanti teman-teman bisa ajukan saja, Ibu ataupun Ibu, Bapak, dosen ini saya sudah ada proposal tesis dari semester 1. Berarti nanti terkait dengan dosen pembimbing itu ACC atau tidak, ya nanti bisa dikoordinasikan saja dengan dosen pembimbingnya. Misal nanti langsung ACC, ya berarti nanti di awal semester 2 teman-teman langsung bisa sidang proposal tesis. Begitu. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman nanti bisa lulus di entah itu 15 bulan atau 16 bulan begitu.
Terkait dengan ujian sendiri, itu teman-teman nanti bisa dilaksanakan secara online, karena kan juga perkuliahannya bisa diikuti secara online saja, ujiannya bisa online, bahkan wisuda pun bisa online apabila teman-teman yang dari luar kota ataupun luar pulau, bahkan luar negara, apabila nanti belum bisa mengikuti secara offline, itu kami tidak membatasi mahasiswa apabila ingin mengikutinya secara online saja. Selanjutnya kemudian ada keunggulan konsentrasi spesifiknya digital accounting, sustainability accounting, dan Islamic accounting. Kemudian dosen kami alhamdulillah untuk Fakultas Ekonomi Bisnis sendiri kami sudah ada 17 profesor ataupun guru besar, dan alhamdulillah sudah ada ada beberapa dosen yang sudah bergelar doktor, dan ada beberapa dosen yang sedang mengikuti studi untuk S3-nya. Jadi nanti terkait dengan siapa yang akan mengajar di Magister Akuntansi, insya Allah itu dari dalam Fakultas Ekonomi Bisnis semuanya, begitu. Namun terkait dengan di mata kuliah bidang Islam, nah itu mungkin kami akan menggunakan dosen dari Fakultas Agama Islam, begitu. Namun terkait dengan eh, mata kuliah yang berkaitan dengan bidang ilmu akuntansi, insya Allah itu dosen yang berasal dari Fakultas Ekonomi Bisnis Unisula. Kemudian kami desain masa studinya maksimal 1,5 tahun atau 3 semester ya teman-teman. Namun terkait misal nanti saya belum bisa selesai di 3 semester tuh bagaimana Kak? Ya itu tergantung dengan mahasiswanya kembali. Biasanya tuh ada beberapa mahasiswa itu belum selesai di 3 semester itu ya karena mungkin tesisnya belum selesai, entah itu pas lagi kuliah jarang hadir, kemudian juga penugasannya itu tidak dikerjakan. Nah, itu bisa menjadi eh, beberapa faktor yang menghambat teman-teman itu lulus tepat waktu dengan masa studi yang kami desain selama 3 semester ataupun 1,5 tahun. Begitu. Kemudian alhamdulillah untuk tes testimoni sendiri kami sudah ada 5 lulusan dari 5 angkatan ya teman-teman. Dengan jumlah wisudawan itu 86 dan menempuh masa studi itu kurang lebih 1 tahun 8 bulan. Kemudian ada free pelatihan atau research tools. Terkait dengan free pelatihan atau research tools sendiri ini lebih lebih condong ke materi perkuliahan yang nantinya disampaikan oleh Bapak Ibu dosen ya teman-teman. Kami tidak menyelenggarakan sertifikasi, entah itu CSRS, entah itu CSRA, ataupun sertifikasi tes sertifikasi lain di luar perkuliahan. Jadi nanti apabila ingin mendaftar sertifikasi, ya itu bisa di luaran. Karena Magister Akuntansi kami tidak membuka terkait dengan sertifikasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa Magister Akuntansi. Namun materi-materi yang nantinya didapatkan teman-teman di Magister Akuntansi itu insya Allah bisa digunakan untuk bekal ya, bekal untuk mengikuti sertifikasi yang nantinya akan diikuti oleh teman-teman sekalian. Kemudian networkingnya luas. Alhamdulillah terkait dengan Magister Akuntansi sendiri, kami kan juga ada mitra yang mitra kampus yang ada di luar negeri ya teman-teman ya. Jadi nanti misal nih teman-teman nanti untuk sidang sendiri berkenan offline. Nah, kami nanti ada namanya sidang itu bisa dilaksanakan secara offline di luar negeri. Ini kampus yang bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi Bisnis Unisula. Entah itu di Kyungton University, Yuanzi University, atau UITM University, UITM Malaysia. Nanti terkait dengan sidang sendiri, teman-teman bisa ajukan saja kepada dosen pembimbing tesisnya masing-masing. Mau dilaksanakan secara online saja, by Zoom ataupun Google Meet, entah itu dilaksanakan di Fakultas Ekonomi Bisnis Unisula langsung ataupun dilaksanakan di luar negeri. Begitu ya. Oke teman-teman, saya akan membahas terkait dengan deadline pendaftarannya. Alhamdulillah saat ini karena masih di tanggal berapa ini teman-teman? Masih di tanggal 28 Mei. Untuk Mei sendiri, gelombang pertama kan itu selesai di 31 Mei teman-teman. Jadi nanti diusahakan bisa mendaftar di gelombang satu ini, yakni paling akhir itu tanggal 31 Mei. Karena
biayanya itu berbeda antara gelombang satu dan gelombang dua. Ini bisa dilihat yang sebelah kanan ini teman-teman. Ini untuk gelombang satu sendiri itu total biaya dari awal. Ini untuk pendaftaran kan sebesar 500.000 ya teman-teman. Dan 27 juta ini meliputi biaya pendidikan. Ini untuk UKT, untuk biaya wisuda, biaya TOEFL, dan biaya publikasi. Begitu. Namun teman-teman, ini kan masih tanggal 28 Mei nih, masih ada beberapa hari lagi untuk bisa mendaftar di gelombang satu dengan ya selisihnya memang hanya 4 juta, namun kan 4 juta ini juga uang. Jadi saya sarankan bisa mendaftar di gelombang satu saja agar nanti teman-teman masih mendapatkan harga di 27 juta. Begitu. Terkait dengan gelombang 2 sendiri, kami membukanya di tanggal 1 Juni tahun 2025 sampai dengan 31 Agustus. Dengan biaya total itu 31.500.000. 500 ribunya itu untuk biaya pendaftaran teman-teman. Untuk gelombang satu pun 27.500.000. Terkait dengan pembayaran ini, nanti teman-teman bisa diangsur 2 kali dalam 2 semester, satu dan dua. Jadi, mohon maaf teman-teman, ini dari Kak Ana, ini ada coret-coretan, mungkin bisa di stop dulu ya agar teman-teman yang lainnya tidak terganggu. Oke. Jadi terkait dengan pembayaran sendiri, ini kan 27 juta nih. 27 juta ini dibagi dalam 2 semester. Berarti kan ada 13.500.000. Nah, 13.500.000 ini nanti teman-teman bisa dibayarkan, dicicil lagi juga diperbolehkan jadi teman-teman ya. Jadi nanti di angka 13.500.000 berarti 6 juta, 13 juta berarti 6.750.000 segitulah ya teman-teman ya. Begitu. Jadi nanti di semester satu teman-teman itu membayar 2 kali, semester 2 membayar 2 kali begitu. Namun apabila ini dicicil setiap bulan juga diperbolehkan. Nanti terkait dengan skema pencicilan setiap bulannya itu nanti bisa apabila ingin membayar di angsurannya setiap bulan nanti bisa japri admin saja agar nanti bisa diarahkan terkait dengan biaya besarannya itu berapa kalau ingin diangsur setiap bulannya. Begitu ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan program Magister Akuntansi. Mungkin selanjutnya akan saya kembalikan kembali kepada Mbak Yaya. Silakan Mbak Yaya. Wah, terima kasih Kak Wiwi atas penjabaran materi yang sangat menarik tentunya ya. Eh, untuk teman-teman yang lain, saat ini kita memasuki sesi tanya jawab. Pasti teman-teman penasaran dong terkait gimana sih cara daftar di Magister Akuntansi ini. Persilakan untuk teman-teman lainnya untuk bisa raise hand dan open mic apabila ada pertanyaan, ataupun bisa juga menuliskan pertanyaan di kolom chat. Silakan ya teman-teman. Oh iya, di kolom chat ini sudah ada pertanyaan ya Kak Wiyu ya, sambil menunggu teman-teman yang mungkin masih malu-malu nih untuk raise hand. Dari Kak Pi, boleh Kak Wiwi langsung di saja. Oke, 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 oke. Terima kasih Kak Yaya untuk arahannya. Akhirnya saya membuka room chat ini. Wah, sebelumnya ini ada yang menyapa saya nih, Dek. Oke, alhamdulillah baik, alhamdulillah. Ya, ini Kak Miram dari Makassar. Makassar itu, oh Sulawesi berarti, oh jauh ini. Insya Allah. Berarti Makassar ini satuan waktunya bukan WIB nih Kak ya. Ya. Berarti nanti mungkin apabila masuk di Magister Akuntansi itu kuliahnya misal masuk di jam 7 malam waktu Indonesia Barat berarti nanti di sana sudah lebih malam daripada yang di Semarang begitu. Nanti bisa Kak Miram bisa mengikuti saja ya. Ada itu dari Magister Manajemen itu mahasiswanya itu dari Papua ya Kak ya. Itu kan satuan waktunya bedanya 2 jam dari WIB. Itu perkuliahan untuk Magister Manajemen sendiri itu lebih malam lagi teman-teman. Jam 8 malam. Berarti kalau di Papua kan beda 2 jam itu mulainya jam 10 malam. Selesainya berarti jam 12 malam kurang lebih begitu. Nanti ya dengan semangat untuk menuntut ilmu ya pasti teman-teman lebih lebih excited lagi begitu kan ya. Oke, mungkin akan saya langsung jawab saja terkait dengan Kak Vi.
Kak Vini dari mana ini? Mungkin belum mengganti username-nya ya, Kak. Baik Wita Mirami. Kuliahnya apakah dilaksanakan secara online, Kak? Iya, kuliahnya bisa dilaksanakan secara online saja. Kami tidak membatasi mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan secara online ataupun offline. Biasanya kami juga membuka perkuliahan secara offline, namun itu opsional aja. Nanti misal teman-teman belum bisa hadir, ya tidak apa-apa. Namun apabila bisa hadir, ya kenapa enggak gitu kan, agar nanti bisa ketemu sama teman-teman yang lainnya begitu kan, karena kan perkuliahan magister ini memang untuk Unisula sendiri kami desain itu sebagian besar dilaksanakan secara online, karena kan kami juga tahu terkait dengan anak-anak yang menempuh jenjang magister, entah itu program doktor juga ataupun bahkan di program diploma dan sarjana itu pasti memiliki kesibukan lain selain perkuliahan ini. Maka dari itu, perkuliahan itu kami buat fleksibel, ini bisa dilaksanakan secara online saja, begitu ya. Begitu Kak Vi. Mungkin teman-teman yang lainnya jangan malu-malu, ayo langsung bertanya saja. Mumpung nih sesi webinar pada malam hari ini masih kami laksanakan sebelum nantinya kita masuk ke periode ataupun gelombang 2 ya Mbak Yaya ya. Iya, betul banget Mbak Wiwi. Melihat Iya, tadi rinciannya sendiri kan akan naik nih teman-teman, naik 4 juta. Mumpung masih di bulan Mei, mungkin teman-teman sih yang sekiranya masih penasaran nih, apa sih Magister Akuntansi ini? Bisa ditanyakan langsung sama Kak Wiwi ya teman-teman. iya. Oke, silakan Baik, teman-teman. kan yang ingin bertanya ya. Ataupun malu-malu ya boleh seperti Kak Vi tadi itu menuliskan pertanyaannya di room chat agar nanti bisa langsung saya jawab. Begitu ya Kak Yaya? Iya, betul. Jika teman malu-malu bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat saja ya. Nanti akan dibantu jawab oleh Kak Wiwi. Sepertinya penyampaian saya sudah terlalu jelas kayak ya. Mungkin sesi yang selanjutnya bisa dilanjutkan saja. Baik Kak Wiwi. Ini benar ya teman-teman, tidak ada yang ingin ditanyakan kalau Kak Wiwi ini teman-teman. Mumpung malam ini kita masih di gelombang satu. Masih ada berapa hari lagi ya nih ya Kak Wiwi ya? Masih ada 3 hari lagi nih Ya, kurang untuk lebih 3 hari. sebelum lanjut ke gelombang 2 yang senilai harga 31 juta ya Kak Wiwi ya tadi ya. Iya, betul. Sepertinya dari peserta kita nih juga sudah ada mahasiswa yang sudah mendaftar ya di Magister Akuntansi. Ada Kak Budi. Salam kenal Kak Budi. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lain lagi nih dari teman-teman calon mahasiswi, eh, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Wiwi selaku pemateri yang telah memberikan banyak insight kepada kami semuanya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman semua yang telah berkenan hadir dan sangat antusias mengikuti webinar pada malam hari ini sampai akhir. Kemudian bagi teman-teman yang ingin mendaftar Magister Akuntansi Unisula bisa PC salah satu admin di grup. Eh, Akhir kata dari saya Yaya pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam acara webinar kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Yaya. Terima kasih teman-teman.